Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi golongan yang Allah cintai dan kita pun mencintai Allah itu tidak mudah. Banyak golongan yang cinta Allah, tapi Allah tidak cinta mereka. Yang kita cari adalah menjadi golongan yang mencintai Allah, tapi Allah juga mencintai kita. Untuk itu kita perlu memahami apa saja resepnya, tipsnya, agar kita menjadi dan termasuk ke dalam golongan tersebut. Sebagai landasan kajian kita ambilkan dari Al-Quran surat yang kelima, Al-Ma'idah ayat 54. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah mengawali firman-Nya dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya panggilan kehormatan untuk kita. Dalam Quran, panggilan ini terulang sebanyak 89 kali. Allah ulang-ulang di Quran. Allah panggil kita, tapi dengan panggilan kehormatan, panggilan ketinggian. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Nah, jadi setelah dipanggil terus diperingati, dipanggil, diperingati. Setelah kita terpanggil, kita ingin mendengarkan apa ya yang hendak Allah sampaikan sama kita. Ternyata Allah berikan peringatan, may yartadda minkum an dinihi, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Ahli tafsir menafsirkan murtad di sini ada dua macam pembagiannya. Ada namanya murtad majazi, ada namanya murtad hakiki. Murtad majazi itu secara legalitas berdasarkan akte lahir, KTP, KK, surat nikah, izin domisili, pengakuan diri sendiri, mutlak beragama Islam. Dia muslim, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak tampak akidahnya akidah muslim, akidah seorang Islam. Tidak nampak ibadahnya sebagaimana Nabi contohkan. Akhlaknya tidak akhlak muslim, muamalahnya tidak muamalah muslim. Berarti pengakuannya, legalitasnya Islam. Dalam kehidupan tidak menampakkan seorang muslim, bahkan menampakkan kebenciannya kepada Islam. Sudahlah tidak mengamalkan Islam. Orang sholat mereka enggak sholat, orang puasa dia menampakkan dia enggak puasa, diperintah zakat enggak mau zakat, diperintah haji enggak mau. Perintah-perintah Islam ditinggalkan, larangan dikerjakan. Enggak nampak dalam hidupnya dia seorang muslim. Dalam berpakaian pun begitu, sama. Pakaian dia, pakaian orang lain sama. Enggak ada ciri khasnya. Bahkan menampakkan kebencian. Setiap kata-katanya, lontarannya, pendapatnya, statementnya seolah-olah dia anti-Islam. Dalam Islam namanya murtad majazi. Secara Islam murtad, tapi murtad majazi.
Kira-kira ada enggak Pak orang Islam begitu? Ada enggak orang Islam tapi meninggalkan ajaran Islam? Ada enggak? Masih adakah orang Islam enggak sholat? Banyak ya. Masih adakah orang Islam enggak bisa ngaji sama sekali? Enggak pernah ngaji? Tidak pernah menyentuh Quran? Masih adakah orang Islam yang buka-bukaan tampan untuk aurat? Masih ada enggak? Masih adakah orang Islam yang bergelimangan dengan ribawi? Hah? Padahal untuk Islam itu kan Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah. Surat 2 ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Islam bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi totalitas kehidupan untuk muslim Islam. Ya. Makanya di Quran banyak kata-kata kutiba itu banyak apa? Kutiba alaikumusiyam, kewajiban untuk berpuasa. Kutiba alaikumul kisos, untuk kisos. Ya, kutiba itu banyak. Ada kutiba yang fardu ain, kewajiban pribadi. Ada kutiba yang fardu kifayah, kewajiban penguasa untuk mengamalkannya. Kewajiban secara bersama. Fardu kifayah namanya. Kalau satu tidak melaksanakan, semuanya ikut dosa, ikut nanggung. Tapi kalau satu melaksanakan, bebas semuanya. Cuma kadang-kadang terabaikan Pak. Kalau kutiba alaikumusiyam tiap tahun sibuk mengerjakan, itu kewajiban pribadi, individu. Tapi kalau terkait dengan kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital, itu menyangkut berbangsa bernegara. Jadi secara Islam itu harusnya Islam yang kafah, secara pribadi nampak muslimnya, secara berbangsa bernegara nampak muslimnya. Dalam akidah dia Islam, ibadah Islam, akhlaknya Islam, muamalah Islam. Itulah maksudnya kan, udkhulu fis silmi kafah itu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Nah, kadang-kadang agama Islam, yes. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu mereka enggak mau secara Islam. Tak mau dia. Kalaupun mau seperti megang bara api. Megang bara api, kalau panas lepas, kalau dingin dipegang kembali. Di beragama itu yang enak-enaknya aja, yang enak diambil, kalau enggak enak dibuang. Islam itu enggak begitu. Ya, bukankah kita sering menyatakan raditu billahi robba. Aku ridha Allah Rabbku. Apa konsekuensinya? Siap patuh dan tunduk dengan perintah dan larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Raditu billahi robba wabil islami dina. Aku ridha Islam itu agamaku. Apa arti agama? Din artinya syariat. Islam itu syariatku. Islam itu tata cara hidupku, yang mengaturku, undang-undangku. Itulah Islam. Din itu syariat, undang-undang, peraturan Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Muhammad itu aku ridha, dia nabiku dan rasulku. Konsekuensinya apa? Perintah Nabi kerjakan, larangan Nabi tinggalkan. Wa bi Muhammadin nabi rasulullah wa bil Qur'ani imama. Dan Quran itu imamku. Nah ini. Wa bil Qur'ani imama. Aku ridha Quran itu imamku. Artinya untuk diikuti, bukan Quran mengikuti kita. Kebanyakan orang kan Quran itu jadi makmum Pak. Dia komandonya. Quran ikut saya. Gak cocok dibuang. Setir. Yang cocok ambil, yang gak cocok dibuang. Itu namanya Quran makmum. Harusnya wabil Qur'ani imama. Quran itu imam, ikutan, panutan kita. Jadi murtad majazi itu legalitasnya dia orang Islam, tapi dalam kenyataan meninggalkan ajaran Islam. Murtad majazi. Nama lainnya fasik, sama Pak. Satu sisi murtad majazi, sisi lain fasik. Tahu tapi melanggar, tahu tapi enggak mau tahu. Nah itu. Yang kedua disebut dengan murtad hakiki.
Yang ini adalah secara legalitas dia Islam, tapi dia tinggalkan Islam, dia keluar dari Islam, pindah agama, pindah ke agama, atau pindah ke tidak beragama. Dulunya agama Islam, pindah agama lain, atau Islam dan pindah ke tidak agama. Ada nggak orang nggak beragama? Ada nggak? Di Indonesia kan berapa yang dilindungi agama kita? Di Indonesia berapa agama yang dilindungi? Islam dilindungi negara kan? Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, apa lagi? Konghucu, apa lagi? Yang resmi apa aja? Yang resmi dilindungi negara? Hah? Yang selesai itu ya? Apa? Aliran diakui agama? Bahai diakui belum? Agama? Atau aliran? Kalau setahu saya baru itu baru ya. Tapi nggak tahu deh kalau yang baru-baru ini. Nah, dulunya dia agamanya Islam, ibadahnya ke masjid. Sekarang dia keluar dari masjid, pindah ke agama lain, ke tempat ibadah lain, atau nggak beragama sama sekali. Bisa. Kok bisa Ustaz? Bisa. Orang pindah agama Pak murtad bisa karena kebodohannya, bisa karena terpaksa, atau dipaksa, atau karena pernikahan, atau karena pergaulan bisa aja, ya, atau karena pendidikan bergaul dengan orang-orang yang di luar Islam. Akhirnya apa? Dia simpulkan, wah Islam juga benar tuh. Bermacam faktor mereka murtad. Ini namanya murtad hakiki namanya. Murtad hakiki. Betul-betul dari Islam dia keluar. Terus Allah berikan kita peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, apakah murtadnya hakiki atau majazi, mereka bakal rugi. Nah ini rugi nanti, menyesal nanti, kata Allah. Kenapa menyesal? Kenapa merugi? Karena keduanya tidak benar, keduanya Allah murkai, Allah nggak suka, Allah nggak akui, ya. Murtad hakikikah, majazikah, Allah nggak suka. Bahkan Allah berikan semacam motivasi sama kita, semacam harapan. Jangan kalian murtad, justru hendaklah kalian masuk ke dalam golongan yang mereka mencintai aku cinta mereka. Kalau kalian masuk ke situ, aku jamin kehidupan mereka, selamat mereka dunia sampai akhirat, mendapatkan dari aku bermacam-macam kenikmatan dunia, kenikmatan alam kubur, kenikmatan surga, kenikmatan bertemu aku, melihat wajahku, kata Allah. Tapi masuklah ke golongan itu, nanti akan kuadakan di bumi itu, akan kumunculkan mereka di bumi ini. Siapa mereka? Silakan Allah buka pendaftaran, masuklah. Klik, bergabunglah ke situ. Tentu ada ciri khas mereka. Siapakah mereka dan apa tanda-tanda golongan yang Allah cintai itu? Yang mereka cinta Allah, Allah pun cinta mereka. Di ayat ini ada 4 kriterianya, 4 ciri khasnya. Pertama, azillatin alal mu'minin, mereka berlemah lembut, saling mendukung, saling menguatkan sesama orang Islam, sesama orang beriman. Berlemah lembut mereka, bergandeng tangan mereka, saling merangkul mereka, saling menasihati mereka, saling mendukung mereka. Inilah golongan yang Allah inginkan. Azillatin alal mu'minin, istilahnya sesama orang yang beriman mereka berlemah lembut. Pertanyaannya,
Kenapa mereka berlemah lembut? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Karena orang beriman itu saling bersaudara. Surat 49 ayat yang ke-10. Orang yang beriman saling bersaudara. Berarti Pak, di mata Allah, kalau satu iman kita, satu din kita, di mata Allah kita itu bersaudara. Saudaranya lebih akrab ketimbang saudara kandung, tapi tidak sedin, tidak seiman. Ya, saudara ikatan iman lebih dekat hubungannya di mata Allah dibandingkan dengan saudara yang tidak seiman. Masya Allah. Ini saudara yang hakiki adalah sesama imannya, satu robnya, satu nabinya, satu kiblatnya, satu kitab sucinya. Itulah saudara. Ayat ini ditafsir lagi oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2442 dari Ibnu Umar. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara, maka haram untuk menzolimi saudara kita itu. Jangan zolimi dia, gak boleh menzoliminya, mengambil haknya, mencederai fisiknya, menggunjing dia, memfitnah dia, mengambil hak miliknya, merampas kepunyaan dia, gak boleh. Merusak nama baiknya, memfitnah dia, gak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Dia saudaramu. Jangan ambil dia, jangan zolimi dia, jangan sakiti dia. Wala yuslimuhu, dan jangan pula kamu biarkan dia tidak selamat. Wajib menyelamatkannya. Selamatkan dia. Dia saudaramu. Jadi kalau ada mereka itu nyasar, selamatkan, nasihati, ya, rangkul. Kenapa? Mereka saudaramu. Ini hadis pertama. Orang Islam itu bersaudara. Saudaranya itu lebih akrab hubungannya di mata Allah dibandingkan dengan saudara kandung, sedara tapi tidak seiman. Berarti mahal, Pak. Harga iman itu mahal. Saudara karena agama itu mahal harganya. Yang kedua, hadisnya hadis riwayat Imam Muslim 2699. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ya, apa kata Nabi? Allah akan membantu kita selama kita membantu saudara kita. Ini luar biasa ini. Allah akan bantu kita selama kita membantu saudara kita. Jadi kalau tidak ada lagi saling bantu, sudah saling cuek, Allah akan tidak bantu kita. Makanya muncullah Islam punya ajaran, berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah, pedulilah. Apa tujuannya? Untuk saling membantu tujuannya. Bahkan muncul ajaran tentang zakat. Apa fungsi zakat? Apa fungsinya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru tuzakkihim biha. Surat yang ke-9 102. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum, menyucikan jiwa, membersihkan hati. Hati bersih, jiwa suci. Ya. Wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Di zakat itu fungsinya apa? Bersihkan hati, jiwa, bersihkan harta. Kenapa harta dibersihkan? Karena pada harta kita itu ada menumpang. Allah titipkan harta orang lain. As-Saff 8. Ya, ada hak fakirnya, hak miskinnya, hak ghariminnya, hak mu'alafnya, hak fisabilillahnya, ada hak mereka. Makanya kalau ada rezekinya melimpah, Pak, kita kaya, mudah dapat uang, artinya Allah titipkan di harta yang banyak itu hak-hak As-Saff 8 tersebut. Wajib keluarkan. Wajib keluarkan.
Ke siapa keluarkan? Ke saudaramu. Saudaramu keluarkan mereka itu. Jadi orang Islam bersaudara hendaklah saling peduli dan membantu, kata Nabi. Bahkan hadis ketiga dinyatakan lagi, hadis riwayat Imam Muslim 2732 dari Abu Darda, hadis sahih. Wa idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bimithlihi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya, mendoakan mereka tanpa tahu dia, doakan mereka di belakang dia tanpa tahu dia, maka malaikat mengaminkannya, amin ya Allah. Kembalikanlah doa itu ke mereka yang mendoakan, ya Allah. Berarti kalau doanya baik, kembali baik. Doa buruk, kembali buruk. Memang hidup ini rumusnya hukum kausalitas. Apa tuh? Hukum kausalitas apa? Hukum sebab akibat. Kalau yang ditanam kebaikan, muncul kebaikan. Ditanam keburukan, hasilnya buruk. Makanya apa yang kita dapatkan itulah hasil yang kita tanam. Ya, sadari, mungkin dulu berbuat baik, sekarang kepada kita diberikan balasan kebaikan. Dulu mungkin kita jahat, menzolimi orang, sekarang Allah balas. Nah, jadi yang kita dapatkan sebenarnya hasil dari yang kita perbuat. Begitu ayatnya. Begitu ayatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat 17 ayat yang ke-7. Jika buat baik, kembali sama kamu kebaikannya. Buat jahat, kembali sama kamu. Jadi introspeksilah, itu artinya. Datang kebaikan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau balas kebaikanku ya Allah. Datang keburukan, istighfar, aku minta ampun ya Allah, mungkin ini balasan keburukan dulu aku ya Allah. Kadang-kadang orang kan tak sadar, Pak. Sudah datang keburukan sama dia nggak sadar itu hasil keburukan dia. Nah, untuk itu Allah mengingatkan kita melewati ayat-ayatnya dan hadis nabinya. Doakanlah saudara kita yang baik-baik, semoga kepada kita kembali kebaikannya. Doakan keburukan, kembali sama kita keburukannya. Itu hadis ketiga tuh. Hadis keempat, hadis Muslim 2586, masih sahih semua ya. Nabi perumpamakan orang mukmin yang satu dan yang lain seperti kamasali jasadil wahid, seperti satu tubuh. Sadarilah, kata Nabi, orang Islam itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota yang sakit, yang lain merasakan sakit. Satu yang senang, yang lain ikut senang. Begitulah orang Islam itu sebenarnya. Ya, saling merasakan. Makanya munculkan saling membantu. Membantu dengan harta benda, dengan kekuasaan. Kalau diberikan kekuasaan oleh Allah, dikasih jabatan oleh Allah, ayomilah yang dibawa. Ayomi, bahagiakan mereka. Dikasih harta, berikan mereka harta itu berupa infak, sedekah, dan lain-lain. Dikasih ilmu, kasih mereka ilmu. Dikasih tenaga yang kuat, bantu mereka yang lemah. Artinya orang yang Allah cintai itu orang yang saling peduli dengan sesama Islam. Berlemah lembut mereka, saling membantu mereka. Jangan berencana menjatuhkan mereka, menghina mereka, menyiksa mereka, menzalim mereka. Kita tercoret dari golongan yang Allah inginkan itu. Kalau begitu, muncullah motivasi hidup. Selama aku hidup, apa ya yang bisa kuperbuat untuk orang lain, yang kuperbuat untuk bahagia saudaraku ya. Tentu rumusnya ada, amar ma'ruf nahi mungkar tetap ada. Tetap ada. Amar ma'ruf, saudaraku kita ajak kepada kebaikan. Oh dia salah, kita cegah dia. Salah, cegah dia. Ya, Islam punya ajaran amar ma'ruf nahi mungkar.
Saudara saya ingin selamat, ku ajak, ku tarik dia, ku himbau untuk berbuat baik. Oh dia salah, tertegur, tercegah dia. Berarti kalau ada saudara kita salah Pak, kita biarkan, kita zalim. Tapi kita tegur, kita selamatkan dia, itu yang benar. Makanya saudara yang benar itu adalah mengikuti kita kalau kita benar, meluruskan kita kalau kita salah. Itu saudara kita, itu saudara kita. Tapi kalau kita benar diikutinya, salah pun dipujinya, disanjungnya, itu enggak teman itu. Harusnya salah kita diluruskannya, benar kita diikutinya. Itulah saudara yang hakiki, kata Allah. Terus hadis yang terakhir, hadis riwayat Imam Bukhari 481, HR Bukhari 481, dari Abu Musa al-Ash'ari, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka asabihi. Orang mukmin yang satu dan yang lainnya, kata Nabi, seperti satu bangunan yang saling menguatkan, yang saling menguatkan, yang saling menyempurnakan. Kalau yang satu rusak, yang lain akan goyang. Ya, rusak organ dari bangunan itu, yang lain ikut merasakan goyang, akan roboh. Tapi kalau semuanya diperhatikan, yang kurang diperbaiki, yang rusak diperbaiki, yang bolong ditambal, nanti saling menguatkan dia. Makanya kata Nabi, orang mukmin itu seperti bangunan. Kesimpulannya, golongan yang Allah cintai dan mereka cinta Allah, sesama orang beriman mereka saling peduli, saling menguatkan, saling bersikap ramah tamah, lembut. Yang kedua, aizzatin alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang kafir. Tegas di sini artinya apa? Artinya kan Quran mengatakan, banyak ayatnya, ya, soal angkat-angkat pimpinan jangankan angkat pimpinan, berteman akrab pun jangan, kata Allah. Teman boleh, tegur sapa silakan, kerjasama dalam hal duniawi boleh, coba yang akrab saling curhat isi hati tidak boleh, buka rahasia nggak boleh. Quran bilang kok jangan, kata Allah. Itu arti tegas, itu tegas. Ya, dalam akidah jaga akidah, jangan bablas. Kadang-kadang Pak dengan kebaikannya bablas sampai akidah pun ya dicampur adukkan, ibadah pun campur adukkan. Artinya apa? Mampu mengatakan lakum dinukum waliyadin, artinya mampu menjaga akidah. Dalam hal akidah, hal ibadah kita berbeda, saling mengamalkan dan saling menjaga, jangan dicampur adukkan. Itu artinya. Ya. Kadang-kadang terbalik ya, terbaliknya gimana? Sama beda keyakinan, mereka berangkulan, mendukung, menguatkan, beramah tamah. Sama orang beriman bermusuhan, terbalik ya, terbalik. Harusnya ada bilik kecil, bilik besar, ada ring satu, ada ring duanya. Dalam hal akidah, ibadah, saudaraku ini ya, sampai-sampai Allah mengatur Pak di surah An-Nur itu, coba lihat nanti An-Nur ayat 31. Ibu-ibu istri kita, dia boleh tampakkan auratnya kepada wanita-wanita lain tapi seiman. Tapi ketika tak seiman tak boleh. Coba bayangkan, wanita kita bertemu wanita yang tidak satu akidah, tidak boleh tampakkan auratnya. Artinya apa itu? Kan sesama wanita, nggak boleh, kata Allah, nggak boleh. Kenapa? Allah akan yang tahu isi hati mereka. Kamu nggak tahu, kata Allah. Kamu tahu kebaikannya mulutnya, tapi yang batinnya, hatinya aku yang tahu, kata Allah. Di mana tahunya Allah? Surat 2, 120. Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ayat itu. Jadi kita harus pandai memilah-milah. Golongan yang mencintai Allah, Allah cinta mereka, mampu meletakkan sesuatu di tempatnya. Sesama mukmin berangkulan, saling mendukung, bersama-sama menguatkan. Tapi
kalau beda keyakinan akidah, mereka mampu menjaga lakum dinukum waliyadinnya. Dalam akidah ibadahnya jangan campur adukkan, terpisah. Jangan adakan akidah karena duniawi. Tapi silakan bertegur sapa, minan nasnya bagus, hubungan dagang bersama boleh, olahraga pagi silakan bersama, ya nggak masalah. Dalam membangun jembatan bersama-sama silakan, tapi ada hal-hal yang harus kita ikat, tidak boleh bersama. Apa itu? Akidah dan ibadah, keyakinan harus dijaga. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Ini orang yang menjadi pejuang sejati. Ini yang ketiga nih Pak. Orang yang tertanam di hatinya pejuang sejati, pejuang yang hak. Dia bertekad menegakkan yang hak. Dia bertekad untuk melawan yang batil. Pejuang sejati, tergantung kemampuannya lagi. Kalau dia berjuang sama harta bendanya, silakan dengan harta benda. Oh, dengan tenaga, silakan dengan tenaga. Dengan fikiran, silakan dengan fikiran. Dengan ilmu, silakan. Oh, dengan kekuasaan, pangkat jabatan, silakan. Artinya setiap kita punya porsi. Berjuanglah dengan porsi masing-masing yang tujuannya satu. Apa tujuannya? Tegakkan yang hak, hancurkan yang batil. Sudahkah kita satu visi misi dalam hal ini? Ini pertanyaan. Kalau sudah, kita tercatat, terdaftar sebagai hamba golongan yang mencintai Allah, Allah pun cinta mereka. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka terus berjuang untuk agama Allah. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut akan celaan orang mencela. Artinya Pak, dalam beramar ma'ruf, bernahi mungkar itu ada risiko, itu wajar. Wajar kok. Oh, itu wajar. Jangankan kita, Nabi saja penuh risiko hidupnya. Coba, Nabi mana yang enggak dibunuh, yang enggak dimusuhi ya oleh umatnya sendiri? Nabi mana? Semua nabi, semuanya. Kenapa? Karena Nabi itu menegakkan yang hak. Hidupnya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kata Allah, golongan yang kucintai itu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tahu resiko perjuangan. Apa risikonya? Dihina, dicaci, dibuang, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Dan mereka tidak takut akan itu semua. Yang penting mereka berjalan di atas rel, berjalan di atas kebenaran. Risikonya itu wajar. Jangankan risiko dimusuhi, dibenci, dipenjarakan, dibunuh pun aku siap kok. Kenapa? Kalau itu kenyataannya, berarti Allah percepat aku ke surganya dengan syahid. Itu yang di hatinya itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu semua, tentu kita pahami ayat dan kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku hidayah, kuatkan jiwaku untuk mampu mengamalkan yang empat ini ya Allah, sehingga aku tercatat sebagai hamba-Mu, sebagai golongan yang mencintaimu dan kamu pun mencintai kami ya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir subuh ini bersama kita di Masjid Darul Razak ini, semoga bersama pula, berombongan pula memasuki surga-surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. 4 tadi kuncinya ya. Ulangi. Apa yang pertama tadi? Kuncinya? Hah? Bersikap lemah lembut sesama orang beriman. Kedua, bersikap tegas sama orang kafir. 3, terus berjuang menjadi mujahid sejati. Berjuang terus. Berjuang untuk akidah. Jadikan umat bertauhid, jangan syirik. Berjuang untuk ibadah. Jadikan umat ibadahnya ibadah yang sunnah, bukan ibadah yang macam-macam, yang dibikin-bikin. Berjuang untuk akhlak. Ayo, akhlaknya diperbaiki. Yang jelek, yang jahat diperbaiki. Ya, difoles, disempurnakan agar menjadi akhlak yang mulia. Berjuang dalam hal muamalah, perbaiki muamalah orang dengan muamalah yang Allah ridhoi, bukan yang Allah murkai. Ya, jadi
Berjuang yang ketiga. Yang keempat, mereka yang siap menanggung resiko apapun dalam perjuangan itu. Mereka enggak takut, enggak mundur berjuang karena ada resiko. Resiko itu wajar. Apapun punya resiko kok. Ya. Biasa itu. Nabi Rasul saja berisiko, Pak. Nabi mana yang tak berisiko dalam berdakwah? Coba tunjukkan. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Semua nabi, semua rasul ada resikonya. Jangankan oleh umat, oleh orang lain, ada nabi yang dimusuhi oleh keluarga sendiri. Ada enggak? Hah? Keluarga musuhnya. Jangankan orang lain, Pak. Jangankan orang tak seakidah, keluarganya, paman kandungnya memusuhi dia. Hah? Anaknya musuhi dia, istrinya musuhi dia. Oh, wajar kata Allah. Makanya dalam perjuangan itu, dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu, kata Allah, oh biasa itu ada risikonya. Untuk itu mereka punya sikap wala yakhafuna laumata laim, tidak takut akan celaan, hinaan, ancaman bagi yang mencela, bagi yang menghina, bagi yang mengancam. Yang penting mereka istiqomah dalam kebenaran, itu aja. Berjalan di atas rel dan mereka akan berjuang di situ. Ya, mudah-mudahan kita semua dengan latihan Ramadan, ya. Ramadan itu latihan yang dahsyat, Pak. Latihan yang luar biasa Ramadan itu. Itulah sebenarnya hakikatnya puasa, melatih diri lahir batin, jasmani dan rohani untuk menjadi hamba yang baik yang Allah inginkan. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau tanya? Ya, silakan, Pak. Ini juga Ustaz, zaman Rasulullah, apakah ada, tentunya ada Ustaz ya, orang-orang yang seperti ini ya, yang murtad majasi maupun hakiki, dan apa yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang tersebut? Satu. Yang kedua, kita melihat sekarang kasat mata ada orang-orang ini sekarang sangat mengganggu dan menista. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Ya. Wah, ini luar biasa pertanyaan ini. Ringan pertanyaannya, berat jawabannya. Pak Rudi ya? Wah, walaupun pakai masker tahu saya. Ya, ringan pertanyaannya, berat jawabannya. Ya, begini aja lah. Di zaman Nabi sudah ada orang seperti itu. Baik yang murtad hakiki ada, ya, yang murtad majazi banyak. Sekarang pun begitu. Kira-kira Pak, banyakan yang mana nih? Banyakan yang mana? Murtad hakiki atau majazi? Kalau menurut saya yang terbanyak itu majazi, Pak. Betul nggak? Hakiki juga ada tapi nggak seberapa. Ya, malah menurut saya yang mu'alaf yang lebih banyak malah ketimbang murtad hakiki. Cuma bedanya apa? Yang murtad hakiki itu orang yang bodoh, yang tidak paham atau ekonomi lemah, terpaksa yang banyak. Tapi yang mu'alaf hakiki itu yang betul-betul kecerdasannya yang bicara. Dia cerdas, ya, karena cerdasannya. Dia cerdas, dia jadi mu'alaf. Tapi kalau karena kebodohannya dia jadi murtad. Di zaman Nabi sudah banyak hal itu. Terus apa sikap Nabi terhadap mereka ini? Nah, kalau murtadnya majazi, Nabi enggak bosan mendakwahinya. Kalau murtad majazi, enggak bosan mendakwahinya. Rangkul, jangan singkirkan mereka. Mungkin mereka terpaksa atau dipaksa. Terpaksa karena ekonomi, karena suami yang murtad, kan bisa saja. Karena pendidikannya yang salah, pergaulannya yang enggak benar, lingkungannya yang menjadikan dia begitu. Nah, kita sadar dia lemah. Ketika lemah, dia goyang, gampang dia pindah keluar. Makanya sikap Nabi gimana? Nabi terus mendakwahinya, rangkul, jangan pukul, jangan cangkul, jangan pukul dia, rangkul. Ya,
Mintakan ke Allah, ya Allah, saudaraku ini ya Allah murtad majazi. Dia muslim tapi tidak nampak dalam hidup itu keislamannya, ya Allah. Tolong kasih dayah ya Allah. Kasih dayah ya Allah, bimbing dia ya Allah. Kita rangkul terus, rapat terus dengan dia. Kapan perlu datang ke rumahnya, kasih bantuan, Pak. Mungkin karena ekonomi, mungkin barangkali ini dia murtad, ya murtad majazi, ekonomi lemah. Ya udah, kasih bantuan. Intinya Nabi bersikap selalu merangkul, ya, merangkul, menasihati. Tertinggi ancaman. Kalau kamu tidak mau ku nasihati, kata Nabi, ya sudahlah. Kami nanti ke surga, kalian ke neraka. Silakan tanggung sendiri, kata Nabi. Wa ma 'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Tugas hanya menyampaikan, diterima enggak terima urusan dia sama Allah. Ya, jadi tugas kita adalah terus memberikan nasihat, terus mendakwahi mereka. Jangan sampai dia itu jauh nyasarnya. Kalau murtad majazi. Kenapa? Saudara kita kan kasihan. Tugas kita hanya memberikan nasihat, arahan, bimbingan, rapat terus sama dia, rangkul terus. Fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah habis usaha, Pak, nggak bisa lagi, tawakal sama Allah, terserahlah. Itu. Tetap tidak musuhi dia, terserah dialah kalau gitu. Itu yang majazi. Tapi kalau yang hakiki, lihat lagi nih. Kalau hakiki murtadnya, pertama Nabi ancam, neraka untukmu, kata Nabi. Neraka untukmu kalau kamu mati dalam kondisi murtad tersebut. Neraka untukmu. Ya, kalian bukan golonganku lagi, kata Nabi. Ya, kalian bukan saudaraku lagi. Itu sikap pertama. Sikap kedua, kalau murtad hakiki tapi dia damai hidupnya, damai, tidak mengganggu Islam, maka tetap dengan dia berdampingan, bersahabat. Cuma tidak saling percaya dalam hal rahasia. Akrab nggak boleh lagi, jaga jarak. Boleh tegur sapa, boleh saling curhat, tapi dalam hal-hal yang isi hati, hal-hal rahasia keislaman, tidak lagi bicara sama dia. Ada batas. Kita tetap bertegur sapa, tapi ada ikatan, ada batasnya, ada gap, ada pemisahnya. Ya, kalau dia masih zimmi istilahnya. Jadi murtad itu, Pak, murtad dia berpindah kepada agama lain kan kafir namanya. Ada kan dua, ada yang zimmi, ada yang harbi kan. Yang zimmi itu kalau dia masih rukun dan damai, secara akidah dia keluar, tapi secara sikap dia tidak benci ke Islam, dia bersahabat sama orang Islam. Dalam hal ini kita tetap dengan dia berteman biasa, tetap tidak musuhi dia, teman biasa. Ya, soal akidah masing-masing, soal urusan akidah itu masing-masing ke Allah. Ya. Tapi kalau sudah kafir harbi, dia murtad tapi menjadi kafir harbi, Nabi perangi dia, Pak. Itu sikap Nabi. Nabi perangi dia. Ya, kerahkan kemampuan untuk mereka, kata Nabi. Kalau dia murtad hakiki, menjadi kafir harbi. Ya, surat 9 ayat 36 dalilnya. Surat 9 ayat 36. Ya, perangi mereka kalau mereka memerangimu. Ya, tapi kalau mereka tidak perangi, kamu nggak boleh perangi dia. Artinya Islam itu jaga diri, jangan duluan menyerang, tidak boleh. Tapi kalau diserang, balas serangan, begitu. Itu sikap Nabi waktu itu. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Oh ya, apa sikap kita terhadap fenomena itu muncul lagi, kan begitu ya? Tentu mengikuti ya Nabi, mengikuti Nabi gimana caranya tadi, ya. Kalau dia murtad majazi, ya kita tetap nasihati dia, rangkul dia, kasih nasihat, ya tetap jalan dakwah ke dia, dakwahi dia, jangan musuhi. Dia masih Islam kok, cuma fasik saja. Dia ndak itu dakwahi dia. Kalau sudah murtad majazi tidak hakiki ya,
masih muslim agamanya, Islam agamanya, tapi kebenciannya nampak. Bagaimana nih? Tahap pertama, doakan ke Allah supaya kasih hidayah. Supaya kasih hidayah, doakan ke Allah. Ya Allah, mungkin dia salah, ya Allah, tolong ampuni dia ya Allah. Terus luruskan dia, kasih hidayah dia. Tapi kalau sudah berlebihan kebenciannya, ya Allah, Engkau yang tahu, Engkau Maha Pembalas ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah apa balas untuk mereka ya Allah. Kami lemah, nggak bisa balas ya Allah. Hanya Engkau yang bisa ya Allah. Tolong ya Allah. Ya, bina mereka kalau bisa dibina. Kalau enggak, tentu Engkau punya urusan, binasakan mereka ya Allah. Nah, itu. Ya. Jadi artinya sikap kita itu mengikuti sikap Nabi. Ya, untuk itu yang penting adalah kita dalam hal ini tetap berada di atas rel kebenaran, itu aja. Itu aja. Itu kunci itu. Kata kuncinya, kita berada di rel kebenaran dan berjuang untuk kebenaran, dan perjuangannya tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, itu aja intinya, Pak. Ya, itu aja. Ya, silakan, Pak. Ya, kalau murtad hakiki untuk bertobat. Oh, kalau hakiki betul-betul keluar agama Islam dia, Allah kasih 2 kali kesempatan. Masya Allah, luar biasa Allah. Dia pertama Islam, murtad ke agama lain. Terus dia taubat, masuk Islam, Allah terima, Allah ampuni. Oh, murtad lagi Pak. Terus masuk Islam lagi, Allah masih terima. Coba. Tapi begitu murtad lagi, nah, Allah kunci mati. Ya, Allah enggak terima taubatnya lagi. Bahkan di neraka, fi nar jahannam khalidina fiha abada. Di jahannam mereka kekal selama-lamanya. Jadi berapa kali itu? Pertama dia muslim, murtad. 1. Masuk ke Islam, diterima. Murtad lagi, masuk lagi, diterima. Begitu murtad lagi, tiada maaf bagimu kata Allah. Sudah dijamin tempatnya neraka, kekal selama-lamanya. Wah, kalau begitu maha penyayang, pengasihnya Allah, pengampunnya Allah. Luar biasa kan, Pak? Ya. Ada nggak orang begitu tuh? Ada nggak? Keluar sekali, masuk, keluar lagi, masuk lagi, gitu terusnya. Ya, kesempatan masuk cuma berapa kali itu? Keluar, masuk cuma 2 kali, Pak. Kesempatan masuk cuma 2 kali. Begitu keluar, udah. Walaupun taubat bagaimanapun, kata Allah, tiada maaf bagimu. 2 kali kesempatannya masih ada. Ya. Oh, berarti kajian ini sebenarnya menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak, menyangkut muamalah, menyangkut urusan pribadi, urusan keluarga, dan juga menyangkut urusan berbangsa dan bernegara. Itulah isi kajian ini. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita tentu berharap dan berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Yang pertama, jadikan aku ya Allah dan keluargaku istiqomah dalam agamamu ya Allah. Ya, bisa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu aku untuk menjadi hamba yang selalu berzikir kepadamu, yang ingat kepadamu, dan beribadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Terus doa lagi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah pada agamamu. Jangan sampai aku keluar dari agamamu ya Allah. Jangankan keluar secara hakiki, majazi pun jangan ya Allah. Minta ke Allah. Boleh kita minta, Pak, tiap sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit
qalbi ala dinika. Hafal kan? Hafal ya. Itu doa untuk keteguhan hati di agama Allah, di Islam. Jangan sampai keluar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Dan sepertinya semakin ke depan Pak, semakin berat tantangan kita nih. Berat Pak dalam hal akidah. Berat. Ini tantangan bukan perorangan ya, tantangan kita bersama. Berat ke depannya. Hati-hati. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan dari api neraka. Hal-hal yang akan memurtadkan mereka jaga. Bisa memurtadkan hakiki atau bisa memurtadkan secara majazi. Jaga. Nah, cara menjaganya gimana? Cara menjaganya? Ya, perbanyak kajian-kajian, perbanyak dakwah-dakwah, dakwah di mimbar, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan hal sikap sehari-hari. Ya, perbanyak bantuan-bantuan, tebarkan bantuan. Itu cara menjaga itu, Pak. Dia menjaga itu nggak cukup dengan kajian-kajian, Pak. Kajiannya mantap, perutnya lapar susah, Pak. Hah? Kajian mantap tapi perut lapar, orang kamu akan murtad, Pak. Terus gimana? Tingkatkan dakwahnya, bisa dengan kajian, dengan memperbanyak bantuan-bantuan, mengunjungi tempat-tempat yang khawatir dia murtad, kita berikan bantuan ke mereka. Nah, itu cara menjaganya. Ya, didoakan ke Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Saya merasakan, Pak, merasakan sinyal-sinyal ke depan ini, Pak. Ini lebih banyak, lebih berat, Pak, untuk menggoyangkan akidah kita, untuk memurtadkan orang. Sinyalnya lebih berat nih ke depannya. Ya, apakah dari intern atau ekstern? Apakah dari dalam atau di luar? Banyak rintangan nih yang akan merusak akidah anak-anak kita, cucu kita. Kita semakin waspada, hati-hati. Perkuat pertahanan diri, perkuat pertahanan keluarga. Ya, karena sinyal ke depan semakin berat, Pak, semakin berat. Untuk itu kita istiqomah di agama Allah dan jaga anak-anak kita, keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kalau kita menjaga, berupaya menjaganya, Allah akan menjaganya. Itu janji Allah itu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian bantu agama Allah, Allah bantu kalian. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang istiqomah di Islam, yang berjuang di Islam, semoga Allah berikan semacam kemenangan dunia dan akhirat. Diberikan balasan yang tak terhingga. Allah bersama kita, membantu kita, dibantu di dunia ataupun dibantu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf lebih dan kurang. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan istiqomah dalam Islam, dalam mengamalkan semua ajaran Islam, dan istiqomah dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.